Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga kami makin hari makin mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 24 ayat 23 sampai 25. Matius pasal 24 ayat 23 sampai 25. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihannya. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Bapak Ibu sekalian, Matius 24 ini adalah bagian daripada khotbah akhir zaman, di mana Yesus memperingatkan pada para pendengarnya untuk senantiasa waspada dengan kedatangan yang kedua kali. Bapak Ibu sekalian, di sini dalam konteks yang kita baca, kalau kita lihat ayat sebelumnya, maka ketika Yesus datang kedua kali, maka sudah selesai berarti. Sudah berarti kita menerima upah kita. Bagi yang tidak percaya, maka akan binasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ Yesus juga memperingatkan bahwa di akhir zaman itu akan banyak nabi-nabi palsu. Bahkan Yesus mengatakan Mesias palsu. Mereka bukan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, namun mereka justru menyesatkan. Menyesatkan dengan apa? Dengan segala pengajaran-pengajaran mereka yang palsu dan juga bahkan dengan mujizat-mujizat yang mereka buat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh para nabi palsu ini, Mesias palsu ini, membuat banyak orang ya tersesat. Yang tadinya lempeng-lempeng saja ya, ternyata setelah mendengar kesaksian-kesaksian mereka, setelah mendengar perkataan-perkataan mereka, malah menjauh daripada Tuhan, menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kondisi saat ini seringkali kita banyak menemukan di mana orang-orang tertarik ke gereja tertentu, gereja sana, gereja sini. Bukan karena firman-Nya, tetapi karena itu menyenangkan hatinya. Dan banyak sekali orang-orang yang mengajarkan atau bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Mereka ini bukan mencari domba yang hilang, tetapi dalam pengajaran mereka, tujuannya adalah bukan mempertobatkan orang, bukan membuat orang lebih mengenal Kristus, namun mereka tujuannya adalah apa? Mencari pelanggan. Kalau Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, di bagian marketing, kalau mau cari pelanggan itu bagaimana? Tentu mengemas segala sesuatunya dengan baik, dengan indah, sehingga menarik orang banyak. Terserah produknya benar-benar berkhasiat atau tidak, yang penting kemasannya baik. Nah, seringkali banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang bukan mencari domba-domba yang hilang, bukan memberikan pengajaran yang benar, tapi mereka cari pelanggan. Yang penting pelanggannya senang. Soal itu sehat atau tidak sehat, sesat atau tidak sesat, itu urusan belakangan. Yang penting banyak pelanggannya, banyak orang datang, banyak pengikutnya. Bapak Ibu hati-hati. Kita semua ini harus bertanya pada diri sendiri. Selama ini saya datang ke gereja, saya datang sebagai pelanggan atau sebagai domba? Saya dilayani sebagai pelanggan atau saya dilayani sebagai domba yang hilang?
Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai diri sendiri. Kalau kita sebagai domba yang hilang, maka kita akan mendapati kita dilayani dengan baik dan kita bertumbuh dalam Tuhan. Kalau kita merasa diri kita sebagai pelanggan, maka kita datang ke gereja. Tidak ubahnya hanya untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Ketika ada di tempat lain fasilitas yang lebih baik, maka kita segera pindah gereja, pindah tempat untuk melayani. Bukankah itu adalah karakter seorang pelanggan? Namun karakter seorang domba adalah dimanapun dia bertumbuh, disitulah dia setia melayani. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami renungkan kami belajar. Kami harus berhati-hati dengan pengajaran yang kami dengar. Jangan-jangan setiap pengajaran itu hanya untuk menyenangkan kami. Tidak membuat kami bertumbuh dan kami harus waspada dengan pengajaran tersebut. Tuhan jaga kami, pelihara kami, tuntun kami sehingga kami makin hari makin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.